Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa barik wa sallim ajma'in. Thumma khususan ila Syekh al-alim al-allamah Sayyid Ahmad Sayyid Dahlan. Maksudnya Syekh Abi Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Datus. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjut kembali pengajian kitab Syarah Mukhtasar Jiddan ala Matnil Ajurumiyah yang sempat libur, yang sempat tidak ngaji selama beberapa minggu, sudah 1 bulan lebih. Kita mulai lagi, semoga istiqomah bisa sampai hatam. Babul istisna'i. Huwa al-ikhraju bi'illa au ihda akhawatiha. Huwa adapun istisna. Al-ikhraju ialah mengeluarkan, bi'illa menggunakan adat illa, au ihda akhawatiha atau salah satu saudara illa. Apa saja saudara illa? Ada illa, ghairu, siwan, suwan, sawaun, khola, ada, hasya. Wa huruful istisna'i thamaniyatun. Wa huruful istisna'i adapun huruf-huruf istisna thamaniyatun ialah ada 8. Wahia adapun yang 8 itu illa ialah illa. Nahu qamal qaumu illa zaidan. Qoma berdiri al-qaumu siapa kaum, illa zaidan kecuali Zaid. Al-qaumu ini adalah mustasna, Zaidan ini adalah, al-qaumu ini adalah mustasna minhu, Zaidan ini adalah mustasna. Adat istisnanya menggunakan apa? Illa. Menggunakan illa. Qoma ini kalimat fi'il. Faqama adapun lafal qama, faqamal qaumu adapun lafal qamal qaumu, fi'lun wa fa'ilun ialah fi'il dan fa'il. Wa illa dan adapun lafal illa adatus istisna'in ialah perabot istisna. Wa zaidan adapun lafal zaidan mansubun ialah dibaca nasab bi illa dengan adat istisna illa alal istisna'i atas menjadi istisna. Wa ghairu dan juga ghairu ini huruful adat istisna yang kedua, perabot istisna yang kedua. Nahu contoh, qamal qaumu ghaira zaidin. Nah, perbedaannya, kalau adat istisna menggunakan illa, maka yang dibaca nasab itu adalah mustasnanya. Tapi kalau adat istisna menggunakan ghairu, siwan, suwan, dan sawaan, maka yang dibaca nasab itu adalah adat istisnanya.
Sedangkan mustasnanya itu dibaca jer, kedudukannya menjadi mudhof ilaih. Faghairu mansubun alal istisna'i. Faghairu adapun lafal ghairu, faghaira adapun lafal ghaira, ghaira pada contoh qamal qaumu ghaira zaidin. Faghaira adapun lafal ghaira mansubun ialah dinasabkan alal istisna'i atas menjadi istisna. Wa zaidin adapun lafal zaidin mudhafun ilaihi ialah menjadi mudhaf ilaih. Wasiwan wasuwan dan wasawaan nahu qamal qaumu siwa zaidin. Qama berdiri al qaumu siapa kaum, siwa zaidin selain zaid. Fasiwa adapun lafal siwa mansubun ialah dinasabkan, ialah dibaca nasab alal istisna'i atas istisna bi fathatin muqaddaratin dengan fathah yang dikira-kira alal alifi di atas alif. Alal alifi dikira-kira terhadap atas alif. Kenapa kok dikira-kira? Litta'adzuri, karena uzur. Tidak mungkin alif itu menerima harakat. Jadi dikira-kira saja harakatnya. Wa zaidin adapun lafal zaidin mudhafun ilaihi ialah menjadi mudhaf ilaih. Ini contohnya ini. Qamal qaumu siwa zaidin, qamal qaumu suwa zaidin, qamal qaumu sawa'a zaidin. Nah, itu. Tapi di sini kan cuma ditulis satu. Seandainya ditulis semua contohnya ya sama seperti itu juga. Ini perbedaannya yang perlu diingat. Jadi masing-masing perabot istisna itu berbeda. Kalau illa itu adalah perabot istisna yang berupa kalimat huruf. Tapi kalau ghairu, siwa, suwa, dan sawaan, ini perabot istisna yang berupa kalimat isim. Wa khala, wa ada, wa hasya. Wa khala dan khala, wa ada dan ada, wa hasya dan hasya. Sama, kalau artinya sama-sama selain atau sama-sama kecuali, namanya sudah istisna, pengecualian. Contoh, qamal qaumu khala zaidan, wa ada amron, wa hasya bakron. Qama berdiri al qaumu siapa kaum, khala zaidan selain zaid, wa ada amron dan juga selain amar, wa hasya bakron dan selain bakar. Fa khala adapun lafal khala fi'lun madin adalah fi'il madi. Wa fa'iluhu adapun fa'ilnya lafal khala dhamirun ialah dhamir ya'udu yang kembali apa dhamir itu alal qaimi terhadap orang yang berdiri, al mafhumi yang dipaham, min qamal qaumu dari lafal qamal qaumu. Wa zaidan dan adapun lafal zaidan mansubun ialah dibaca nasab alal maf'uliyati atas menjadi maf'ul bi khala dengan lafal khala. Wa huwa al istisna'u fil makna. Wa huwa adapun lafal khala al istisna'u adalah istisna
fil makna pada secara maknanya. Ai idil makna, artinya idil makna ada karena maknanya itu jawazal qaumu Zaidan ay khalafahu. Jawaza menyalahi atau melampaui, al qaumu al-qaimu siapa orang yang berdiri, Zaidan akan Zaid, ay khalafahu artinya menyalahi. Ay khalafahu artinya menyalahi orang yang berdiri. Zaid itu menyalahi orang yang berdiri. Berarti bagaimana kalau menyalahi orang yang berdiri? Kalau biasanya orang itu berdiri, cuma ada Zaid yang menyalahi berdiri, berarti Zaid itu tidak berdiri, berarti duduk. Makanya ini disebut dengan mustasna fil makna. Fahuwa bimanzilati qamal qaumu illa Zaidan. Fahuwa adapun contoh itu, fahuwa adapun qamal qaumu khala Zaidan wa ada amron wa hasya bakron, contoh itu bimanzilati ialah bimanzilati qamal qaumu illa Zaidan, ialah sama posisinya dengan contoh qamal qaumu illa Zaidan. Wa mithluhu dan adapun sama juga dengan yang di depan, ada amron wa hasya bakron, sama dengan bimanzilati qamal qaumu illa Zaidan, ya ada amron wa hasya bakron, sama. Ini perbedaannya. Jadi kalau adat istisna menggunakan khala, ada dan hasya, maka mustasnanya yang dibaca nasab itu sebenarnya kedudukannya menjadi maf'ul. Kenapa bisa menjadi maf'ul? Karena lafal khala, ada dan hasya ini merupakan kalimat fi'il. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya itu kembali ke contoh, ke lafal yang di depannya, qamal qaumu, berdiri siapa kaum. Berarti di situ sudah dipahami adalah al-qaim, orang yang berdiri. Tapi juga ada yang berpendapat bahwa ada yang berpendapat bahwa lafal khala, ada dan hasya ini bukanlah kalimat fi'il, tapi kalimat huruf, yaitu huruf jar. Ada yang berpendapat seperti itu. Kalau kita mengikuti pendapat yang khala, ada, hasya ini huruf jar, ya bacanya bukan khala Zaidan ada amron hasya bakron, tapi khala Zaidin ada amrin hasya bakrin. Artinya tetap selain. Fal mustasna bi illa yunsabu idza kanal kalamu taman mujaban. Fal mustasna bi illa, adapun mustasna bi illa, istisna menggunakan huruf illa, yunsabu ialah dinasabkan. Apa mustasna bi illa? Idza kana, manakala ada al-kalamu, apa kalam, redaksi, ungkapan, taman ialah kalam tam,
Kalam tam itu maksudnya adalah kalam yang sempurna. Seandainya fi'il sudah ada fa'ilnya, seandainya mubtada sudah ada khobarnya, seandainya syarat sudah ada jawabnya. Itu yang disebut dengan tam. Dan juga mujaban, juga positif. Artinya positif itu tidak negatif, tidak kemasukan huruf nafi, nahi, dan istifham. At-tamu huwallazi dzukira fihil mustasna wal mustasna minhu. At-tamu adapun yang disebut dengan kalam tam, huwallazi ialah kalam, dzukira yang disebutkan fihi pada alladzi, al mustasna apa mustasna, wal mustasna minhu dan mustasna minhu. Gampangnya teman-teman, kalau mustasna itu adalah kalimat yang terletak setelah adat istisna. Itu. Jadi mustasna adalah kalimat yang terletak setelah adat istisna. Ini gampangnya. Sedangkan mustasna minhu itu adalah kalimat yang terletak sebelum mustasna, sebelum adat istisna. Wal mujabu huwal muthbatu ay alladzi lam yadkhulhu nafyun wala nahyun wala istifhamun. Wal mujabu adapun yang disebut dengan mujab, wal muthbatu adalah muthbat, sama yang sudah disebutkan tadi, positif. Ay alladzi artinya adalah suatu kalimat lam yadkhul yang tidak masuk hu terhadap alladzi, nafyun apa nafi, wala nahyun dan juga tidak masuk nahi, wala istifhamun dan juga tidak ada istifhamnya. Jadi yang disebut dengan kalam mujab atau kalam musbat itu adalah kalam yang tidak ada nafinya, tidak ada nahinya, tidak ada istifhamnya. Contoh kalam tam dan mujab adalah qamal qaumu illa zaidan. Ini contohnya yang tam dan juga mujab. Qama berdiri al qaumu siapa kaum illa zaidan kecuali Zaid. Contoh qamal qaumu illa zaidan ini dikatakan kalam tam karena sudah sempurna. Sebelum adat istisna itu sudah sempurna. Redaksi huruf kata-kata koma itu butuh kepada fa'il. Fa'ilnya itu sudah ada, yaitu al-qaumu. Makanya ini disebut dengan kalam tam. Disebut juga dengan kalam mujab, lafal qamal qaumu ini tidak didahului nafi, nahi atau istifham. Faqamal qaumu fi'lun wa fa'ilun. Faqamal qaumu adapun lafal qamal qaumu fi'lun wa fa'ilun adalah fi'il dan fa'il. Wa illa dan adapun lafal illa adatus istisna'in ialah perabot istisna. Wa zaidan adapun lafal zaidan mansubun ialah dibaca nasab ala istisna'i atas menjadi istisna bi illa dengan adat istisna al illa. Wa kharajan nasu illa amron. Wa kharaja dan keluar an-nasu siapa manusia illa amron kecuali amar. Manusia ini sering keluar rumah, tapi ada satu yang tidak pernah keluaran, namanya amar. Contohnya seperti itu. Ada contohnya yang lain, para santri semuanya rajin belajar kecuali
siapa? Kecuali fulana. Para santri putri semuanya rajin belajar, rajin sholat malam, rajin sholat tahajud, kecuali fulana. Berarti yang lain rajin, cuma fulana. La fulana ini disebut dengan mustasna. Huwa mithluhu fil i'rabi. Huwa adapun contoh kharajan nasu illa amran. Mithluhu ialah sama dengan redaksi qamal qaumu illa zaidan. Sama dalam apanya? Fil i'rabi. I'rabnya sama. Artinya tidak perlu dijelaskan lagi i'rabnya. Tinggal ikuti saja bagaimana cara mengi'rab qamal qaumu illa zaidan di atas tadi. Biar tidak terlalu panjang. Ini musannif sangat husnudzon sekali kepada para santri yang belajar kitab ini. Beliau husnudzonnya santri-santri yang belajar itu sudah pada pintar-pintar, sudah cerdas-cerdas. Ketika sudah dijelaskan di atas, tidak perlu lagi dijelaskan di bawah, karena sudah pasti paham. Hebat beliau itu. Wa kullun minal mithalaini tamun mujabun yajibu fihi nasbul mustasna. Wa kullun adapun masing-masing minal mithalaini dari dua contoh qamal qaumu illa zaidan wa kharajan nasu illa amran. Tamun ialah kalam tam, mujabun dan juga kalam mujab, yajibu yang wajib, fihi pada kullun minal mithalaini nasbul mustasna. Apa nasabnya mustasna? Fa in kanal mustasna min jinsil mustasna minhu yusammal istithna'u muttasilan kal mithalaini. Fa in kana jika ada al mustasna apa mustasna min jinsil mustasna minhu dari jenisnya mustasna minhu, yusamma ialah yusamma maka ialah diberi nama al istithna'u apa istithna muttasilan kepada istisna muttasil kal mithalaini seperti dua contoh yang sudah lalu. Antara mustasna dan mustasna minhu ini kan sejenis. Kharajan nasu amron. Amron ini kan sejenis, masih masuk ke kategorinya manusia. Sama juga dengan di atas qamal qaumu illa zaidan. Zaidan dengan qaum ini juga sejenis. Sama-sama masuk golongan manusia. Sehingga pada contoh tersebut dikatakan mustasna muttasil. Akan tetapi wa in kana min ghairi jinsihi, wa in kana dan jika ada apa mustasna min ghairi jinsihi dari selain jenisnya mustasna, min ghairi jinsihi dari selainnya jenis mustasna minhu, yusamma ialah diberi nama apa istisna mungkotian kepada istisna mungkoti. Contoh qamal qaumu illa himaron. Qoma berdiri al qaumu siapa kaum, illa himaron kecuali himar. Kaum dengan himar ini kan tidak sejenis. Kaum itu adalah manusia, tapi kalau himar itu adalah hewan, adalah binatang. Nah, ini tidak sejenis. Antara mustasna dengan mustasna minhunya itu tidak sejenis. Sehingga lafal ini, contoh ini disebut dengan kalam mungkoti. Kalau yang di depan disebut dengan istisna muttasil.
ke istisna muttasil karena sejenis. Kalau tidak sejenis disebut dengan istisna munqati. Muttasil itu artinya kan bersambung. Kalau munqati itu kan terputus. Manusia dengan hewan ya kan tidak nyambung, tidak bisa nyambung. Tapi kalau manusia dengan manusia ya memang harus seperti itu, harus nyambung. Namanya disebut dengan muttasil. Cukup dulu ya, kita lanjut besok lagi. Semoga manfaat, semoga istiqomah. Kita akhiri dengan pembacaan surah Al-Asr bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.